92,4 FM Radioku Majalengka. Baik, masih bersama kami dalam acara Belajar Bareng bersama Buya dan Umi, dan kita masih membahas tentang seputar permasalahan tentang darah wanita. Dan kami memberikan kesempatan kepada para pemirsa dan juga sahabat untuk bisa bergabung dan bertanya baik melalui via WhatsApp di 081321461079 atau melalui via telepon di 0852847000147. Baik, Buya, sudah ada sahabat yang bergabung melalui sosial media, Bu ya. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya dan Umi izin bertanya, adakah Buya punya saran cara supaya sembuh dari darah istihadhah yang terus menerus? Sudah berusaha berobat ke medis tapi qadarullah belum berhasil, Buya. Memang pertama dan utama harus ke medis, ke dokter. Jika belum berhasil di dalam usaha, ya usaha terus. Jadi kalau masalah orang sakit berobat, kan memang tidak semuanya yang berobat langsung sembuh. Ya. Ada yang berobat tapi belum sembuh. Akan itu terus berusaha. Dan dalam hal ini kami himbau, ternyata bukan saja hanya urusan masalah medis. Kadang ada urusan masalah psikologi juga. Ya, mungkin secara fisik dia adalah sehat, akan tapi ada mentalnya, mungkin ada permasalahan stres atau apa yang kadang tanpa disadari itu juga bisa saja mempengaruhi tentang sirkulasi atau tentang head tersebut. Jadi ya Anda harus bisa tenang, kemudian dari petunjuk dokter tentunya makanan-makanan yang sehat dan sebagainya. Dan jika ternyata memang sakitnya itu adalah tidak sembuh-sembuh, ya harus bersabar tentunya. Seperti hanya orang diberi oleh Allah koreng di pipi, koreng di itu, nggak sembuh-sembuh seperti itu. Karena tidak ada sakit yang Allah berikan pada seorang hamba kecuali karena Allah ingin mengangkat derajat hamba tersebut. Memang yang perlu diperhatikan dalam urusan ibadah sedikit ribet ya. Tapi ribetnya ada nilainya di hadapan Allah, ada pahalanya. Jadi beda pahalanya orang yang kena istihadhah dengan yang tidak kena istihadhah. Karena istihadhah jauh lebih besar. Kenapa? Dia sakit dan diuji oleh Allah dan dia sabar. Nah maka dari itu nanti ilmunya juga gampang. Ilmu istihadhah nanti insya Allah sangat mudah yang akan kami hadirkan di dalam kajian-kajian di pertemuan yang akan datang insya Allah. Baik ya, Masya Allah, terima kasih Bu ya. Dan tadi kepada yang sakit ya, kepada yang sakit semoga Allah berikan kesembuhan kepada Anda insya Allah, dan Allah berikan kesabaran selama Anda diuji dengan sakit ini, tapi insya Allah segera berlalu. Baik Bu ya, terima kasih Bu ya atas jawabannya. Dan selanjutnya masih dari sahabat yang bergabung di sosial media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, izin bertanya, jika haid tidak lancar 3 hari haid, nanti 7 hari berhenti, kemudian haid lagi karena minum pil KB, apakah itu dihitungnya haid apa istihadhah ya? Lalu sholatnya gimana? Baik, minum obat ya, kita punya rumus di dalam memahami darah haid ya, dan insya Allah akan kami hadirkan pada pertemuan yang akan datang. Yang jelas ada rumusnya, ada 5 hal yang harus diketahui, 5 rumus memahami darah haid. Ya singkatnya mungkin darah tidak boleh kurang dari 24 jam, darah keluar tidak boleh di bawah umur 9 tahun, darah tidak boleh melebihi 15 hari, darah sudah didahului oleh suci 15 hari, darah tidak didahului oleh kelahiran. Ya, nanti insya Allah kami jelentrehkan 5 hal ini. Ini singkat saja ya. Baik. Bisa dilihat di buku ini. Lah asalkan rumus ini ada, sudah itu hukum darah haid. Sudah selesai. Jadi obat itu tidak pengaruhi rumus. Rumus tetap berjalan rumus. Jika anggap saja waktu darah Anda tahu besok ini mau haid, biasaannya seperti itu sudah. Bahkan sudah Anda kerasa ini kayaknya sudah badan gak enak ini. Tapi terus Anda minum obat sampai besok tidak keluar haid, ya tidak dihukum haid dong karena tidak keluar. Jadi yang penting di hakikatnya bukan di obatnya. Bukan. Baik, Bu ya. Seperti itu. Baik Bu ya. Karena gini Bu ya, ada sebagian pernah waktu itu ada wanita yang menggunakan obat untuk menahan haid gitu Bu ya. Sudah menggunakan obat tapi ternyata masih keluar darah. Nah dari dokter tuh bilang ini bukan darah haid katanya. Ini tuh darah apa gitu Bu ya, dari efek obatnya gitu. Jadi nggak bisa, bukan darah yang biasanya keluar dari darah haid gitu. Padahal keluarnya memang di hari yang memang
haid gitu lah. Kalau kayak gitu tuh gimana Bu ya? Pertama, minum obat sendiri tidak dianjurkan. Ya Bu ya. Biarkan berjalan seperti biasa saja. Dan kalaupun harus minum obat misalnya untuk sebuah kepentingan, harus dipastikan tidak membahayakan dalam tubuhnya, kesehatannya. Ya, kemudian jika keluar minum darah obat penghenti darah haid kok tetap keluar darah, tetap rumus tidak boleh diganggu sudah. Jangan bicara tentang itu. Walaupun nanti kata dokter medis menyebutkan begitu ya. Ada rumus. Membawa ke medis ini mempersulit. Jadi ada mungkin secara medis begini. Medis itu bisa mengatakan ini darah haid, ini darah istihadah. Darah haid adalah dari tempatnya kan. Ya. Memang secara teori memang lebih mudah itu. Sehingga kalau orang keluar darah dibawa ke laboratorium ini darah haid secara teori kan gitulah. Ya. Karena disebutkan dalam Nabi itu darah haid itu sumbernya beda dengan darah istihadah. Jadi kalau darah haid dari tempat tertentu memang secara medis adalah mudah teorinya. Tapi siapa yang bisa pergi ke medis harus keluar duit segala macam. Islam tuh gampang. Ya. Tidak usah pergi ke medis, cukup pahami rumus selesai. Jadi kalau seandainya nanti harus ke medis semuanya, ini ada laboratorium di kampung kita berapa ratus laboratorium untuk mengetahui darah haid kan begitu ya. Jadi tidak urusan dengan medis karena kita punya rumus dan rumus itu mudah seperti itu. Baik Bu ya, Masya Allah, terima kasih Bu ya. Dan ada pertanyaan. Jadi tidak mempengaruhi, pokoknya ke rumus. Ngikutin rumus. Rumus gitu, tetap rumus. Kalau keluar darah dan waktunya keluar darah dan waktunya haid dihukumi sebagai darah haid. Baik Bu ya. Baik Bu ya, pertanyaan serupa Bu ya dari sahabat yang bergabung melalui radioku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bu ya, Umi izin bertanya karena pengaruh penggunaan suntik HB juga Bu ya. Saat ini saya haid selama 12 sampai 15 hari. Namun 6 hari pertama keluar darahnya tuh sedikit dan terputus-putus. Terkadang dalam 24 jam tuh bersih nggak keluar darah. Sehingga saya sampai mandi besar. Namun esok hari keluar lagi. Dan baru hari ke-7 sampai 15 darah haid itu keluar terus-menerus. Apakah semua dihukumi haid Bu ya? Asalkan dari awal keluar darah hingga akhir darahnya masih di dalam lingkup 15 hari, maka biarpun darah itu terputus-putus dianggap sebagai darah haid semuanya. Bahkan di hari yang tidak keluar darah dianggap sebagai hari keluar darah. Ya. Contoh gamblangnya adalah 2 hari keluar darah, terbukti 2 hari keluar darah, berarti lebih dari 24 jam. Kemudian terputus 3 hari baru keluar darah lagi, terputus 3 hari keluar darah lagi, selagi belum keluar dari 15 hari maka semuanya akan dianggap sebagai darah haid. Jadi tidak usah pusing masalah itu, semuanya dianggap sebagai darah haid, biarkan terputus ya. Ini adalah di dalam memahami darah yang keluar terputus-putus. Nah, kemudian ada sedikit tadi masalah mandi. Apakah boleh dia mandi seperti itu? Iya, ketika darah nggak keluar dalam 24 jam. Jadi selagi darah sudah lebih dari 24 jam, kemudian kok berhenti, maka wanita tersebut boleh memilih. Gini, pilihannya gini. Jika darahnya berhenti, tapi saya mulai dulu. Jika darah berhenti sebelum 24 jam maka dia nggak usah mandi dong. Nah, dia bisa melakukan sholat karena memang belum 24 jam. Nah, jika darah berhenti setelah 24 jam maka dilihat apakah itu sudah masuk di hari kebiasaan berhenti atau belum. Jika darah tersebut berhenti di hari kebiasaannya berhenti, maka dia wajib langsung mandi. Biarpun nanti keluar lagi tetap dianggap haid pada akhirnya. Yang jelas di matanya kan belum tahu kalau dia akan keluar darah. Yang jelas sudah darah ya lebih dari kebiasaan. Sudah masuk dari kebiasaannya, maka dia wajib mandi. Nah, jika darah berhenti sebelum hari kebiasaannya sudah melebihi 24 jam tapi ini belum kebiasaannya, maka dia boleh milih. Boleh dia langsung mandi karena memang sudah berhenti, boleh tidak mandi karena memang belum kebiasaannya, bisa jadi keluar lagi karena biasaannya belum. Nah, seperti itu.
Walaupun misalnya kalau tadi kan kebiasaannya dia sendiri sudah bisa memahami Bu ya, keluar darah tuh biasa dari 7 sampai ke 15 dan memang sudah berbulan-bulan seperti itu. Hari ke-7. Jadi baru keluar darah benar-benar terus-menerus itu di hari ke-7-nya Bu ya. Jadi dari 1 sampai ke-7 tuh masih putus-putus gitu Bu ya. 7 sampai 15 baru itu benar-benar keluar darah. Nah kan itu kebiasaan sudah difahami nih Bu ya. Jadi tetap masih boleh mandi nggak Bu ya ketika sebelum masuk ke-7 itu, ketika darah berhenti di sebelum hari ke-7? Oh iya enggak, karena itu belum kebiasaannya, belum kebiasaan berhenti. Atau tetap kata Bu ya boleh memilih untuk mandi besarnya? Hari 1 sampai ke-7. Hari 1 ke-7 itu keluar putus-putus. Oh iya, kalau putus kan memang boleh, bukan wajib kan. Masalah boleh sih iya. Boleh ya Bu ya. Selagi darah berhenti dia boleh. Masalah bolehnya iya. Masa boleh tetap. Cuman ya. Kan tidak diwajibkan dia. Iya, baik, ya. Boleh iya, tetap boleh karena dia. Kenapa boleh mandi? Karena darah terbukti berhenti. Baik. Kenapa kok tidak wajib? Karena belum masuk ke kebiasaannya, seperti itu. Baik ya. Baik kepada pemirsa Al-Bahjah TV dan juga sahabat radioku yang dimuliakan Allah dan juga para sahabat yang bergabung di sosial media Buya ya, baik di YouTube Al-Bahjah Buya Official, YouTube Al-Bahjah TV dan juga TikTok Buya Yahya Official dan juga Instagram Buya Al-Bahjah. Bagi yang ingin bertanya kepada Buya langsung, Anda bisa bergabung di 085284700147. Baik Buya, selanjutnya ini ada pertanyaan dari sahabat yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Izin bertanya Bu ya, saya sudah istihadah di 3 bulan belakangan ini. Untuk sholat dan ibadah lain saya sudah usahakan tetap dilakukan meskipun darah masih keluar dengan cara-cara yang pernah dijelaskan sesuai syariat. Kemudian kata Buya masih boleh berhubungan suami istri. Maaf ya, sampai sejauh mana ya, mengingat masih ada darah yang masih tetap keluar saat itu. Terima kasih Bu ya. Istihadah jika memang benar sesuai rumus yang Anda fahami, yang akan kita sebutkan esok hari. Istihadah kan dalam buku yang kami hadirkan ada 2 macam, istihadah sughra sama istihadah kubra. Mohon maaf, ini istilah yang tidak pernah ada di kitab-kitab fikih yang lainnya, itu hanya memudahkan saja. Yang jelas asalkan dia istihadah berarti sebetulnya dia itu suci tapi keluar darah, seperti halnya keluar darah kencing. Maka karena dia tidak haid, yang dilarangkan hubungan suami istri di saat haid. Selagi dia tidak haid, maka dia boleh hubungan suami istri. Batas sampai kan nggak ada batas. Batasnya penting nyaman, jangan sampai tersiksa perempuan. Nah, ya itu batasnya nggak ada. Boleh memang karena dia dalam keadaan suci, bukan dalam keadaan haid, seperti itu. Baik, termasuk juga untuk berdiam diri di dalam masjid Bu ya. Oh iya, sholat semuanya dia wajib melakukan sholat, dia wajib berpuasa, boleh asal sunnah. Jadi bukan patokan untuk dalam masjid itu darah ya, Bu ya? Oh bukan, haidnya sendiri. Itulah ini. Haidnya sendiri itu yang dilarang. Biarpun dia sudah pakai pembalut yang rapat tetap tidak boleh. Begitu sebaliknya. Biarpun bukan darah haid, kalau nyecer juga nggak boleh. Darah mimis, nggak usah darah dari situlah. Mimisan, karena masjid bukan untuk tempat membuang najis. Jadi beda ya. Biarpun bukan darah haid, kalau nyecer tetap haram. Darah haid biarpun tidak keluar tetap haram. Tolong dibedain itu, tetap nggak boleh. Baik ya. Baik, terima kasih Bu ya atas jawabannya, dan kepada pemirsa Al-Bahjah TV ya. Masih ada kesempatan bagi para pemirsa yang juga sahabat untuk bisa bertanya langsung kepada Buya. Tapi kita akan break terlebih dahulu dan tetap bersama kami karena kami akan kembali setelah yang berikut ini. Bangga bersarung mangga. Dipancaruskan dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang Sumber, dan Anda masih bersama kami dalam acara belajar bareng bersama Buya dan Umi, dan masih seputar pembahasan tentang darah wanita ya. Dan tadi sudah banyak dari para pemirsa dan juga sahabat yang sudah bergabung melalui media sosial ya, dan juga via WhatsApp ya. Dan masih kami undang bagi para pemirsa dan juga sahabat yang ingin bertanya langsung kepada Buya seputar permasalahan darah wanita. Anda bisa bergabung via telepon di 085284700147. Baik Buya, masih pertanyaan bergabung melalui via WhatsApp dari dan juga dari media sosial juga Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yomi, saya bingung dengan warna darah haid Buya.
Apakah yang jika warnanya sudah bukan merah, contohnya kuning atau keruh, itu masih dihukumi haid atau sudah suci, Bu ya? Karena warna kuning atau keruh yang keluar kadang lebih lama dari warna merah haid, Bu ya. Apakah itu sudah suci atau itu adalah keputihan? Mohon jawabannya, Bu ya. Baik, dalam bahasa Arabnya as-sufratu wal kudratu dalam madhab Syafi'i dulu. Kalau ternyata Anda pusing, kami beri madhab yang lain nanti. Ya, Bu. Di dalam madhab Imam Syafi'i, sufrah kuning dan keruh dianggap haid jika masih di hari kebiasaan haid. Contoh, biasanya Anda keluar darah 9 hari, kemudian di hari ke-6 tuh darahnya merah sudah nggak ada, tinggal 7-8 itu darah keruh warna darah. Sebab warna darah keruh warna darah. Karena keruhnya keluar di hari kebiasaannya, maka dalam madhab Imam Syafi'i yang dikukuhkan masih dianggap sebagai darah haid. Dan ini khilaf. Jika ternyata kisahnya panjang, sudah 10 hari darah haid, ya kan, kebiasaannya sampai 14 hari. Anda tidak pengen kelamaan, Anda bisa mengambil pendapat bahwasanya as-sufratu wal kudratu, keruh itu bukan termasuk darah haid. Itu adalah di dalam semua madhab selain madhab Syafi'i. Artinya ada kemudahan dalam hal ini. Ya, jadi itu perbedaan penilaian tentang sufrah wal kudrah, keruh dan kuning-kuningan. Jadi menurut mereka keruh kuning bukan darah. Tapi menurut madhab kita adalah keruh kuning adalah darah jika di dalam hari kebiasaannya. Dan mengatakan jika di hari kebiasaan itu menunjukkan bahwasanya itu kayaknya bukan darah, begitu, bingung sebetulnya. Nah, maka ikut madhab yang lain nggak ada masalah. Dalam masalah as-sufratu wal kudratu bukan termasuk bagian dari warna darah. Baik, ya. Adapun kalau nggak punya kebiasaan, Bu ya, masih pertama haid, cuma kan biasa memang sebelum selesai benar-benar ketemu putih, itu biasa kita melewati fase kuning ya dan juga keruh tadi, Bu ya. Nah, kalau yang nggak punya kebiasaan, apakah udah langsung diambil bukan? Gitu, Anda bisa mengambil langsung bukan saja, karena kapan berhenti bisa jadi kebiasaan bagi dia. Gitu, Bu ya. Baik. Nah, karena bisa saja berhentinya adalah juga kebiasaannya, bisa langsung mengambil saja. Baik, Bu ya. Baik, Bu ya, Masya Allah, terima kasih Bu atas jawabannya. Dan sudah juga ada sahabat yang bergabung live via Instagram, Bu Yahya Al-Bahjah, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bu Yomi, bagaimana jika haid wanita tidak teratur, sedangkan masa iddah wanita bercerai itu 3 kali suci dari haid? Jika haidnya nggak lancar 2 bulan sekali, apakah masa iddahnya jadi 6 bulan, Bu ya? Iya, kalau haidnya setahun sekali ya 3 tahun. Wih, lumayan lama, Bu ya. Memang begitu. Dan tidak ada keringanan dalam syariat, Bu ya? Tidak ada, karena memang jelas itu untuk apa namanya, ta'abbudi, sudah harus seperti itu, karena Al-Quran 3 quru sudah dijelaskan. Nah, hanya mungkin kalau memang permasalahan pembahasan masalah haidnya, selagi bisa apakah, ya kan, jadi dalam imam madhab itu dalam menilai haid itu ada perbedaan. Tapi kalau haid dan suci pasti, dalam keadaan haid nggak boleh gini, dalam suci. Cuman apakah betul itu haid? Karena haid menurut madhab Syafi'i tidak haid menurut madhab Hanafi. Jadi yang perlu dikemas nanti masalah pemahaman tentang haid tidaknya di hari-hari itu. Jadi kalau memang terbukti haidnya adalah sebulan sekali, 2 bulan sekali, berarti harus 3 kali suci. 3 kali suci harus seperti itu. Nah, kalau sudah tidak punya haid, masa iddahnya, Bu ya? Oh, kalau kayaknya beda, kan dia ada, jadi apa, orang wanita yang apa namanya, yang wanita itu ada 3 macam. Iya, Bu ya. Ya kan? Yang pertama adalah wanita yang hamil, ya kan? Kalau wanita hamil adalah cukup dia dengan kelahirannya, biarpun hari ini dicerai, besok lahiran, bukan 1 jam kemudian melahirkan, dia boleh nikah dengan setelah itu. Oh, Masya Allah. Nah, kemudian setelah itu ada 3 kali suci bagi yang memang punya haid, sebenarnya ada 3 bulan seperti itu. Jadi ada susuannya, jadi ada kemudahan. Jadi ada pun yang tidak, tadi yang tidak 3 bulan saja. 3 bulan. Itu untuk yang tidak ada harapan. Tidak ada, memang tidak ada namanya Aisyah atau perempuan yang sudah, atau anak kecil yang dinikahkan belum haid tiba-tiba dicerai, gitu loh. Jadi seperti itu. Baik.
Oh, jadi 3 bulan itu adalah masanya Bu ya. Dan adapun Bu ya, misal setelah 3 bulan terus setelah itu dia menikah misalnya. Ternyata keluar darah haid ya, padahal sudah sebelumnya sudah tidak ada harapan haid misalnya. Kan sudah selesai masa iddah. Nggak ada itu. Nggak ada, jadi nggak dianggap nggak ada masalah. Waktu dia punya masalah, waktu dia dicerai itu nggak punya haid ya sudah. Baik Bu ya. Baik Bu ya, terima kasih Bu ya atas jawabannya. Dan baik Bu, sudah ada sahabat yang sudah bergabung melalui telepon, kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Lumajang, Umi. Hamba Allah di Lumajang. Baik, kita bersalat terlebih dahulu Ibu. Ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala sahbihi. Baik, silakan langsung bertanya kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, begini Buya, siklus saya itu sudah seperti sudah terpola seperti gini Buya. Misalnya tanggal 1 sampai tanggal 3 itu keluar haid. Tanggal 4 itu biasanya enggak, tapi ya tapi kadang-kadang ada cuma flek. Terus hari tanggal ke-5 ke-6 itu bersih sama sekali. Terus tanggal 7 sampai tanggal 10 itu suka ada flek lagi, tapi cuma ngeflek aja. Terus selanjutnya sekitar antara tanggal 15 sampai 20 itu ada ngeflek lagi. Apa? Dari flek lagi di tanggal 15 sampai 20. Flek itu warna apa? 15 coklat kekuningan gitu Bu ya. Baik. Anda punya kebiasaan haid umumnya? Iya, sudah agak lama Bu ya. Nah, sebelumnya Anda setelah saya kan mohon maaf Bu ya, saya kan karena 3 kali sesar, saya kan di steril Bu ya. Nah setelah itu pola head saya seperti itu, malah dulu tambah parah kalau dulu. Terus kesininya ya seperti itu. Saya sudah coba berobat dan hasilnya ya tetap seperti itu. Yang ingin saya tanyakan itu kalau untuk yang tanggal 15 sampai 20 itu kalau lihat dari penjelasan Buya itu termasuk darah istihadah ya Bu ya. Nah untuk yang tanggal yang sekitar tanggal 7 itu apakah itu masuk darah istihadah atau darah haid? Terus saya juga kemarin waktu puasa itu kok lihat di TikTok salah satu ustazah itu mengatakan kalau darah istihadah itu tidak perlu mandi, terus hanya cukup dibersihkan, sholat seperti biasa dan puasanya juga sah seperti biasa. Itu mohon penjelasannya Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami jawab dari yang paling belakang supaya tidak salah paham. Memang darah istihadah itu bukan darah haid. Maka orang yang kena darah istihadah tidak wajib mandi. Seperti orang buang air kecil, tinggal disucikan, kemudian langsung dia bersihkan, lalu wudhu dan sholat. Cuman yang jadi masalah bukan itu, darah istihadah yang didahului oleh haid, maka harus mandi karena haidnya. Jadi ada darah istihadah yang tidak didahului oleh haid. Contoh, Anda keluar darah haid seminggu. Setelah seminggu kemudian 10 hari setelah itu ada suci 10 hari. Setelah suci 10 hari itu nggak mungkin haid di 10 hari ini. Karena bukan hari keluar darah haid. Kemudian Anda keluar darah. Karena Anda keluar darah di hari yang tidak mungkin haid, maka Anda tidak mungkin haid. Maka darah itu namanya istihadah. Yang istilah Buya adalah istihadah sughra. Maka Anda cukup bersihkan. Nah, makanya supaya tidak salah, kalau dimutlakkan itu bisa berbahaya nanti. Tapi kalau Anda punya darah haid kemudian bersambung dengan istihadah, maka Anda harus mandi bukan karena istihadahnya, tapi karena darah haidnya. Seperti itu ya. Nah, kemudian dari cerita panjang Anda tadi, ya, saya kembali kepada rumus begini saja supaya Anda paham. Jadi, selagi darah itu terserah warna darah, pokoknya warna darah yang merah, keruh, warna apa. Selagi di dalam 15 hari itu akan dianggap sebagai darah haid. Ingat,
Tapi jika ternyata darah itu kok melewati hari ke-15, dan ingat, di hari ke-15 ke-16 adalah betul-betul ada darah bersambung ya. Bersambung antara 15 dan ke-16, maka Anda terbukti kena istihadah. Cuman istilah yang kami hadirkan namanya istihadah kubro. Kenapa kubro? Rumusnya bukan kayak tadi istihadah yang barusan kita sebut, tapi istihadah kubro ini perlu rumus sendiri. Lalu rumusnya bagaimana? Bukan berarti di atas 15 istihadah kemudian 15 adalah haid semuanya, enggak begitu. Jadi kalau ada seorang keluar darah, biarpun sebelumnya adalah belentang gonta-ganti, udah berhenti, keluar, berhenti, keluar, berhenti, keluar, berhenti, keluar, pas 15 keluar sampai 16 keluar dengan warna darah, maka dia kena istihadah kubra. Maka cara memahami haidnya adalah dengan rumus istihadahnya, dengan rumus yang insya Allah kita sebutkan pada pertemuan yang datang. 5 rumus yang tadi kita sebut dalam khotimah juga singkat tadi. Nah, maka sesuai dengan rumus, bagaimana tinggal dilihat apakah orang ini, Anda, makanya kami tanya apakah punya kebiasaan atau tidak. Kalau Anda punya kebiasaan haid dulu adalah kebiasaan 5 hari seminggu, maka dari 15 ke atas itu cuman Anda ambil seminggu haid, selebihnya adalah istihadah. Anda wajib mengqadha salatnya, puasanya. Nah, begitu. Kalau Anda tidak punya kebiasaan, waduh ini haid pertama saya ngaco Bu ya. Baik, Anda ikut orang umum saja, itu 6 atau 7 hari sama. Insya Allah itu kami hadirkan dalam pembahasannya. Jadi yang penting Anda kalau paham rumus, Anda mudah. Bukan hanya 7 hari kayaknya, 7 hari dalam 15. Tinggal itu kebiasaan Anda atau belum. Kalau kebiasaan Anda tetap haid. Kalau masih di kebiasaan. Kalau tidak, di luar kebiasaan Anda istihadah. Nah seperti itu. Jadi dikembalikan kepada kebiasaan. Makanya nanti insya Allah mohon diikuti. Sebetulnya belajar haid itu kalau main comot sedikit bingung. Tapi kalau melajari buku ini dari awal, Anda mau tanya nggak jadi tanya karena Anda sudah punya jawabannya. Jadi biasa yang bertanya karena memang tidak baca dari awal. Insya Allah kami belum menghadirkan rumus. Mohon bagi yang bertanya hari ini harus mendengar pertemuan yang akan datang atau ambil bukunya nanti. Dan untuk haid, bagi wanita yang mendesak karena haidnya sudah hari ini dan besok, nggak usah pakai buku gedenya dulu, buku kecilnya ini. Rumus kecil ini dipahami. Jadi kalau kami ajarkan kursus itu hanya 20 menit, 30 menit dengan buku kecil ini, maka setelah memahami buku kecil ini ada gambar tentang buku gede. Buku gede ini bisa dibaca pelan-pelan. Baik, seperti itu. Baik Buya, terima kasih Buya atas jawabannya. Dan tadi kepada Ibunda dari Lumajang ya yang bertanya, semoga bisa memahami apa yang disampaikan. Artinya kalau Anda ingin lebih bisa memahami lagi, bisa mengikuti kajian belajar bareng bersama Buya dan Umi di Senin akan datang, supaya nanti Anda menemukan jawaban yang lebih jelas lagi. Dan mungkin sedikit menambahkan, yang dimaksud darah bersambung di hari 15 dan 16 itu sangat mudah cara untuk mengetahuinya. Tinggal Anda melihat di jam, di hari ke-15 di jam yang sama dengan Anda pertama kali haid. Misal Anda waktu itu haid pertama kali hari pertama di jam 1 siang, maka di hari ke-15 jam 1 siang Anda bisa mengecek kalau memang ternyata bersambung ada darah, maka itu sudah bersambung dengan hari ke-16. Ini yang tadi yang Buya sebut, nanti akan masuk kepada yang Buya sebut dengan istihadah kubro tadi. Baik, insya Allah pada pertemuan berikutnya nanti ada penjelasan yang lebih rinci lagi tentang masalah ini. Dan kepada pemirsa Baja TV dan juga sahabat radio yang dimuliakan Allah SWT, terima kasih sudah bergabung untuk belajar bersama Buya dan Umi, dan semoga apa yang dipelajari hari ini benar-benar menjadi pencerahan dan menjadi solusi untuk permasalahan darah wanita ya, yang mungkin banyak dialami oleh para wanita, para istri ya, supaya nanti menjadi solusi dan juga bisa memahami dan bisa memudahkan di dalam beribadah. Baik, sebelum kita tutup acara ini, seperti biasa bil barokah doa Bu ya. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala habibina sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, berikan kepada kami pemahaman yang benar. Amin. Mudahkan kami untuk mengamalkan ilmu. Amin. Dan berikan kepada kami semua kesehatan lahir batin ya Allah. Amin. Lahir batin kami, kesehatan lahir batin, kebaikan dunia akhirat. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karena Allah. Jauhkan kami dari prasangka buruk, jauhkan kami dari dendam, jauhkan dari benci, jauhkan dari iri. Berikan kepada kami ya Allah segala kebaikan dunia akhirat. Ampuni orang tua kami, guru-guru kami. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Jaga anak-anak kami semua ya Allah. Muliakan mereka ya Allah.
siapapun yang telah berjuang bersama kami, berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi alhamdulillah amin. Al-Fatihah. Baik, Buya, terima kasih atas ilmu yang sudah dibagikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan terima kasih sekali lagi kepada para pemirsa dan juga sahabat. Dan mohon maaf jika masih banyak pertanyaan yang belum bisa kami jawab dikarenakan waktu. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk terus bisa belajar bersama di kesempatan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Sekali lagi terima kasih dan mohon doa selalu. Kita tutup acara ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.